Shalom, salam sejahtera buat kita semua dari Base Camp Yayasan Imamat Rajani yang ada di Kembes, Minahasa, Sulawesi Utara. Saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam seri pengajaran firman Tuhan live streaming pada hari ini. Harapan saya saudara semua berada dalam keadaan sehat walafiat, saudara diberkati Tuhan. Tapi kalau saat ini ada dari saudara yang sedang bergumul, sedang mengalami masalah, saya percaya saudara tidak kebetulan bergabung dalam live streaming ini. Saya berdoa biar saudara mengalami kasih kuasa, kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan pada hari ini. Puji Tuhan. Dan pada saat ini saya tergerak untuk mengajak saudara untuk melihat apa yang dimaksud dengan sukacita penuaian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 8 ayat 20. Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru menulis seperti ini. Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Sekali lagi, sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata kalau kita lihat penuaian di sini berbicara mengenai diselamatkan. Sekali lagi, penuaian berbicara tentang diselamatkan. Ketika kita berbicara mengenai penuaian, sesungguhnya kita sedang berbicara mengenai keselamatan orang-orang. Kita sedang berbicara ketika bicara mengenai penuaian, kita sedang berbicara mengenai bagaimana membawa orang-orang kembali kepada Bapa. Ketika kita bicara mengenai penuaian, kita sedang berbicara mengenai detak jantung Allah, isi hati Allah. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ajak lagi saudara lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sekali lagi, firman Tuhan dalam 1 Timotius 2 ayat 3 berkata, itulah yang baik yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara, itulah alasannya kenapa Tuhan meminta kita untuk berdoa buat semua orang. Berdoa untuk raja-raja, berdoa untuk para pemimpin, berdoa untuk semua orang. Orang-orang yang ada di marketplace, orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan anak-anak muda, bahkan anak-anak sekolah sekalipun. Tuhan meminta kita berdoa untuk semua orang. Agar apa? Karena Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya ajak lagi kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki. Sekali lagi, ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu Saudara, jumlah penduduk dunia pada saat ini kira-kira 7,8 miliar. Dan setiap hari ada kelahiran. Dan Tuhan sangat mengasihi semua orang. Dari semua suku, dari semua bangsa. Tuhan sangat mengasihi semua orang. Baik dia hitam, putih, coklat, tua, muda, pria, wanita. Tuhan sangat mengasihi semua orang. Dan Tuhan ingin tidak ada yang binasa. Haleluya. Tuhan ingin agar tidak ada yang binasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Alkitab berkata bahwa akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa bertobat. Karena apa? Karena itu yang menjadi seperti saya bilang tadi, itu yang merupakan detak jantung Allah. Itu adalah isi hati daripada Allah Bapa, yaitu keselamatan orang-orang. Saudara mungkin pernah dengar perumpamaan mengenai domba yang hilang. Dalam perumpamaan mengenai domba yang hilang itu, si gembala dia pergi
Dia meninggalkan 99 domba demi mencari satu domba yang tersesat. Dia membahayakan dirinya hanya untuk mencari seekor domba yang hilang itu. Karena apa? Karena dia memiliki hati agar domba itu diselamatkan. Saudara, gembala itu tidak berkata, well, aku masih punya 99. Kenapa? Buat apa mencari yang satu ekor? Tapi tidak seperti itu hati Bapa. Hati Bapa senantiasa memikirkan kita. Senantiasa memikirkan orang-orang. Senantiasa memikirkan jiwa-jiwa. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sehari-harinya lihat banyak orang. Mungkin saudara ke pasar atau saudara ke mall. Lihat banyak orang. Pertanyaan saya, apakah kita peduli dengan orang-orang ini? Apakah kita rindu agar orang-orang ini diselamatkan? Apakah kita berdoa buat mereka? Karena itu sesungguhnya yang menjadi isi hati Bapa. Dia memikirkan, dia merindukan akan orang-orang ini supaya diselamatkan. Jadi ketika kita melihat orang banyak, apakah di pasar atau di mall, apakah kita benar-benar memikirkan, merindukan mereka, berdoa untuk mereka? Atau kita cuma sekadar memikirkan mengenai belanjaan kita, atau makanan atau pakaian yang untuk itu kita ada di sana. Padahal Bapak Ibu Saudara, Allah memikirkan umatnya, memikirkan orang-orang ini setiap hari. Isi hati Allah adalah untuk keselamatan orang-orang. Sekali lagi saudara, dan Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki belas kasihan untuk orang-orang terhilang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua adalah kita akan melihat bagaimana penggambaran Alkitab tentang tuaian. Mari kita lihat firman Tuhan yang ada dalam Matius 9 ayat 35 sampai 39. Demikian Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus. Sekali lagi saudara, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, dari sini kita melihat Yesus melihat orang banyak dengan apa? Dengan hati belas kasihan. Sekali lagi Yesus melihat orang banyak, dia memiliki hati belas kasihan. Ayat 37 tadi mencatat bahwa tuaian memang banyak. Kalau boleh saya katakan, tuaian memang banyak sekali. Banyak sekali, seperti itulah penggambaran mengenai tuaian yang ada di dalam Alkitab. Tuaian itu ada di mana-mana. Ada dari timur, utara, barat, dan selatan. Kemana saja kita memandang, sesungguhnya itu adalah tuaian. Saudara, kita lihat lagi Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara, apa kata Yesus di sini? Yang pertama dikatakan tuaian banyak sekali. Tuaian banyak sekali. Kemudian tuaian itu sudah matang. Jadi tuaian itu banyak sekali dan tuaian yang banyak itu sudah matang. Nah, kalau saudara adalah petani atau penuai sejati, kalau saudara melihat ada tuaian yang banyak, kemudian tuaian yang banyak itu sudah matang, pasti saudara akan bersuka cita kalau saudara adalah penuai sejati. Karena apa? Ketika ada tuaian yang banyak dan sudah matang, berarti apa? Berarti ada panen besar. Kalau tuaian banyak dan sudah matang, ada panen besar, berarti apa? Bahan makanan akan melimpah. Kalau tuaian banyak kemudian sudah matang, ada panen besar, bahan makanan sudah melimpah, saudara bisa jual. Artinya apa? Saudara bisa dapat uang, banyak uang. Saudara bisa beli HP baru, mobil baru, rumah baru. Itu kira-kira contoh saudara. Artinya seorang
petani sejati, seorang penuai sejati, dia tidak akan mengeluh apabila dia lihat tuaian banyak dan sudah menguning. Amin saudara. Seorang penuai sejati, dia tidak akan mengeluh, dia justru akan bersuka cita ketika dia lihat ada tuaian yang banyak sekali dan sudah menguning. Nah saudara, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya tidak ada masalah dengan tuaian. Sekali lagi, tidak ada masalah dengan tuaian. Tuaian itu banyak sekali dan sudah matang. Kalau begitu apa masalahnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Saudara, masalah pertama adalah tuaian memang banyak, tetapi seperti firman Tuhan bilang tadi, tetapi pekerja sedikit. Saudara, mari kita lihat lagi Matius 9 ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Jadi ada satu masalah. Tuaian tidak masalah, tetapi ada satu masalah. Masalahnya adalah apa? Pekerja sedikit. Saudara, misalnya kalau saudara punya sawah, padi sawah ya. Saudara akan memanen sekitar 10 atau 20 hektar padi di sawah. Kemudian saudara hanya punya 2 pekerja. Baru 2 hari saudara, pasti sudah kecapean, saudara kelelahan. Jadi saya mau bilang di sini, jadi tidak ada masalah dengan tuaian. Yang jadi masalah adalah penuai. Nah, yang kedua, kadang-kadang kita memiliki pola pikir yang negatif tentang tuaian. Saudara, mari kita lihat Yohanes 4 ayat 35. Yesus bilang begini, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yesus bilang kamu mengatakan 4 bulan lagi musim menuai. Tetapi coba lihat sekelilingmu, pandang ke ladang-ladang. Semuanya sudah menguning dan siap untuk dituai. Yesus berkata kepada murid-murid bahwa tuaian sudah matang dan siap untuk dituai. Tetapi apa yang terjadi? Murid-murid sepertinya memiliki pola pikir yang keliru, saudara. Yesus bilang tuaian sudah siap, matang, menguning, siap untuk dituai. Tapi murid-murid berpikir tuaian belum siap, tuaian belum matang. Yesus bilang sudah, tapi murid-murid berpikir secara berbeda. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat Yesus melihat tuaian sudah matang, tetapi murid-murid melihat tuaian yang belum matang. Mana yang benar saudara? Yesus apa murid-murid? Haleluya. Saya percaya Yesus, dia melihat lebih bahwa di balik itu semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah saudara, hal yang selanjutnya adalah apa yang menjadi penghalang akan tuaian tersebut. Kalau saya boleh gambarkan di sini, apa yang menjadi penghalang penuaian atau boleh saya katakan apa yang menjadi penghalang transformasi. Karena bagi saya penuaian sesungguhnya sama dengan transformasi. Transformasi apa? Kalau menurut saya transformasi adalah orang bisa mengalami Tuhan. Orang bisa mengalami kasih Tuhan, kuasa Tuhan dan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Itulah transformasi. Ketika orang mengalami itu, saya percaya itu yang dimaksud dengan penuaian. Saudara, mari saya ajak saudara kita mengidentifikasi, kita mengenali apa yang menjadi penghalang dari penuaian atau transformasi ini. Yang pertama kita lihat dengan singkat Lukas 8 ayat 26 sampai 37. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di sebelah Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat yang sunyi.
Dan Yesus bertanya kepada siapa namamu? Jawabnya Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan diperintahkan masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi yang sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Dan seluruh penduduk daerah Gerasa meminta Yesus supaya ia meninggalkan mereka. Sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, ia berlayar kembali. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa melihat kalau Yesus datang ke satu tempat, transformasi terjadi, penuaian terjadi. Saudara, kali ini Yesus ada mau datang di Gerasa, dia membebaskan orang yang terikat kuasa kegelapan. Sesungguhnya transformasi sedang terjadi, tuaian sedang terjadi. Sebenarnya penduduk Gerasa bisa mengalami transformasi, bisa mengalami penuaian. Tetapi apa yang terjadi di sini? Justru mereka ketakutan, kemudian mereka mengusir Yesus, mereka menolak kedatangan Yesus. Sehingga transformasi tidak terjadi, saudara. Hanya orang yang kerasukan kuasa kegelapan yang dibebaskan. Saudara, dari sini kita bisa lihat salah satu penghalang kenapa tidak terjadi tuaian, kenapa tidak terjadi transformasi. Karena ada orang-orang di satu daerah, ada orang-orang yang memang tidak mau berubah, saudara. Kalau kita lihat di sini orang daerah di sana, mungkin mereka memelihara babi, saudara. Kemudian setelah itu dengan kedatangan Yesus apa yang terjadi, kita lihat kuasa kegelapan yang dilepaskan, roh jahat yang dilepaskan Yesus dari orang itu datang ke babi-babi, kemudian babi-babi itu mati lemas semuanya. Jadi mungkin mereka melihat bahwa usaha mereka selama ini yang sudah sekian tahun, puluhan tahun mungkin, tiba-tiba perekonomian bisa runtuh dalam sekejap. Sehingga mereka menolak kedatangan. Padahal sesungguhnya transformasi hidup kekal bagi orang-orang akan terjadi di situ. Tetapi mereka menolak sehingga tidak terjadi transformasi. Itu hal yang pertama. Ada orang-orang yang tidak mau berubah, saudara. Sehingga mereka tidak bisa mengalami Tuhan, mengalami kasih kuasa kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Nah, saudara, masih kita lihat bagian kedua. Apa yang menjadi penghalang dari transformasi? Dalam Matius, saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara mungkin sudah pernah dengar juga bagian kebenaran firman Tuhan ini. Tapi izinkan saya mengidentifikasi, kita mengajak saudara mengenali apa yang menjadi penghalang daripada penuaian atau transformasi. Matius pasal 13 ayat 53. Saudara, Yesus, ini cerita Yesus ditolak di Nazaret, saudara. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setiba di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu. Mereka bilang, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperoleh semuanya ini? Nah, saudara, mereka bertanya, dari mana? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumah. Saudara, transformasi, penuaian, orang-orang hendak mengalami Tuhan di Nazaret. Tetapi apa yang dicatat di sini adalah mereka kecewa dengan Yesus. Mereka menolak dia sampai, saudara, ada bagian firman Tuhan dalam ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saudara, hal yang kedua yang menghalangi tidak bisa terjadi penuaian atau transformasi adalah orang-orang ini terlalu mengandalkan logika manusiawi mereka. Mereka tanya, oh dari mana dia peroleh semua ini? Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat firman Tuhan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu penuh dengan mujizat-mujizat yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya. Tetapi mereka mengandalkan
akal logika manusiawi mereka. Yes, kita menempatkan logika pada tempatnya. Tetapi ketika bicara mengenai kebenaran firman Tuhan, kita bicara mengenai mujizat Tuhan, mengenai kuasa Tuhan, maka kita tempatkan kebenaran firman Tuhan di atas segala-galanya. Saudara, jadi hal kedua yang menghalangi kenapa tidak terjadi penuaian, kenapa tidak terjadi transformasi adalah orang mengandalkan logika manusiawi mereka. Hal yang ketiga saudara, saya ajak saudara lihat dalam Matius 19 ayat 16 sampai 22 berbicara mengenai orang muda yang kaya. Saudara, ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, saudara, ayat 22 berkata, "Pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya." Saudara, yang ketiga ini saudara, kenapa transformasi tidak terjadi? Kenapa penuaian tidak terjadi? Karena orang muda yang kaya ini, kalau boleh saya katakan, dia tidak mau bayar harga. Kalau boleh saya katakan, dia tidak menempatkan Tuhan sebagai prioritas nomor satu dalam kehidupan. Salah prioritas. Padahal ketika dia ikut Yesus, ketika dia mengiyakan apa yang dikatakan Yesus, maka dia mengalami Allah, mengalami kasih kuasa kebenaran firman Tuhan. Dia mengalami kehidupan kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, sudah ada 3 yang menghalangi kenapa transformasi atau penuaian tidak terjadi. Yang pertama, karena ada orang-orang memang tidak mau berubah. Yang kedua, orang mengandalkan logika manusiawi mereka. Yang ketiga, orang tidak mau bayar harga. Dia salah prioritas. Nah, kemudian yang keempat saudara, saya ajak saudara lihat dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 13. "Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian." Saudara perhatikan, Gideon mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Orang mengirik gandum harusnya di tempat pengirikan gandum. Kenapa harus mengirik gandum di tempat pemerasan anggur? Oke, kita lanjut dulu. Selanjutnya, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan ajaib yang diceritakan nenek moyang kami kepada kami ketika ia berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Selanjutnya ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkan orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di sini Gideon, Saudara, apa yang terjadi? Kenapa transformasi tidak terjadi, Saudara? Pertama, Gideon ketakutan. Dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur, Saudara. Artinya dia mau bersembunyi, dia takut dengan orang Midian, Saudara. Jadi ada ketakutan yang menguasainya. Kemudian kalau sudah perhatikan kata-kata Gideon di sini, dia mengeluh, dia komplain. Dan kemudian apalagi Saudara, dia bilang dulu Tuhan melakukan perbuatan luar biasa dalam kehidupan nenek moyang, tapi sekarang Tuhan sudah meninggalkan. Dia mengasihani diri sendiri, Saudara. Kalau saya boleh katakan self pity. Kalau mengasihi diri sendiri enggak masalah, Saudara. Tetapi kalau mengasihani diri sendiri, itu yang jadi masalah, Saudara. Kalau kita mengasihi diri sendiri, seakan-akan kita bilang, wah Tuhan gak mampu, Tuhan gak bisa tolong saya. Saudara, ini yang jadi masalah.
Saudara, jadi yang keempat ini, kenapa transformasi tidak terjadi? Karena ada orang yang hidup di bawah ketakutan, orang yang mengeluh terus, dan kemudian orang yang mengasihani diri sendiri. Sehingga tidak terjadi terobosan. Dan yang terakhir saudara, saudara lihat dalam Bilangan 13 ayat 27 sampai 33. Saya kira saudara tahu ini mengenai 12 pengintai yang diutus Musa. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu. Dan sangat besar juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, apa yang kita lihat di sini? 12 pengintai yang diutus, tetapi 10 melaporkan bahwa sulit untuk menang, sulit untuk menerobos, sulit untuk mengalami transformasi, sulit untuk menuai. Karena apa? Karena standarnya terlalu tinggi. Mereka bilang sulit karena ini, karena itu, standarnya terlalu tinggi. Nah, banyak orang saudara tidak bisa mengalami terobosan, tidak bisa mengalami penuaian. Karena apa? Karena dia berpikir standarnya. Padahal Allah plus kita sudah mayoritas saudara. Padahal Tuhan sendiri yang telah menjanjikan tanah Kanaan itu. Tuhan sendiri yang telah berfirman, yang telah berjanji akan menyertai mereka. Tapi beda dengan Yosua dan Kaleb. Mereka pegang janji Tuhan, mereka melihat ke depan, mereka tahu kalau Tuhan yang sudah memanggil, Tuhan yang akan membawa. Jadi saudara, secara singkat kita sudah lihat apa yang menjadi penghalang penuaian, apa yang menjadi penghalang transformasi. Saudara, yang pertama ada orang-orang yang memang tidak mau berubah. Yang kedua ada orang-orang yang masih mengandalkan logika manusiawi mereka. Padahal Alkitab ini penuh dengan mujizat-mujizat yang tidak masuk akal sekalipun saudara. Tetapi itu karena kuasa Tuhan. Kemudian yang ketiga saudara, kenapa transformasi tidak terjadi, penuaian tidak terjadi? Karena orang salah prioritas. Orang tidak mau bayar harga. Dan kemudian saudara, karena ada orang yang diliputi ketakutan, ada orang yang mengeluh terus karena situasi keadaan, dan orang yang self pity, dia mengasihani diri sendiri. Dan yang terakhir tadi kita sudah lihat, ada orang yang berpikir bahwa standarnya terlalu tinggi sehingga gak bisa menerobos. Standarnya terlalu kuat, terlalu tinggi sehingga transformasi penuaian tidak bisa terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya ajak saudara lihat ada kisah, karena ini terlalu panjang untuk dibaca. Saya ajak saudara lihat ada kisah yang ada di Yohanes 4 saudara. Tentang Yesus yang bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Saudara, Yohanes pasal 4 ayat 1, ketika Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ayat 3 bilang begini saudara, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ayat 5, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Nah saudara, kalau saya boleh singkat, bahwa di situ dia bertemu dengan seorang wanita dari Samaria. Wanita dari Samaria ini waktu itu sedang hendak mengambil air di sumur. Kemudian Yesus meminta kalau boleh dia diberikan air, tetapi ya Yesus berkata, berilah aku minum. Tetapi kemudian si wanita itu berkata, mana mungkin engkau seorang Yahudi meminta air kepadaku seorang Samaria. Karena pada waktu itu orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tapi kemudian Yesus berkata, kalau sekiranya engkau tahu siapa aku. Kemudian Yesus bilang bahwa sesungguhnya kalau engkau minum daripadaku, engkau tidak akan haus lagi. Akhirnya percakapan terjadi saudara, sementara waktu itu murid-murid disuruh membeli makanan. Nah saya mau bilang saudara,
Setelah percakapan terjadi Yesus dengan wanita itu, kemudian kita tahu bersama ayat 26 bilang begini. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Kemudian ayat 27, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun berkata apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengannya. Selanjutnya ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Jadi wanita itu setelah percakapan dengan Yesus, dia pergi ke kota dan kemudian dia ceritakan semua kepada orang-orang yang di situ sampai orang-orang kota itu datang kepada Yesus. Mereka tidak menolak Yesus, tapi mereka datang kepada Yesus. Tapi yang saya mau bilang begini saudara, pertanyaannya, apakah wanita ini sudah siap untuk dituai? Kalau boleh saya katakan, kalau sekiranya murid-murid lebih dulu ketemu dengan wanita Samaria ini, atau lebih dulu berbicara dengan wanita Samaria ini, pasti mereka akan bilang bahwa wanita ini tidak siap untuk dituai. Artinya ini, karena sebagaimana dikatakan tadi bahwa orang Samaria dan orang Yahudi mereka tidak saling bicara karena ada masalah. Kemudian pada masa itu wanita tidak bebas berbicara dengan pria. Dan kemudian setelah kalau mereka mengetahui siapa wanita ini, mereka akan bilang bahwa oh, dia adalah orang berdosa. Dia tidak bisa diselamatkan. Jadi dalam pandangan murid-murid saya percaya wanita ini tidak siap untuk dituai. Tetapi Yesus berbeda. Yesus melihat apa yang ada di dalam hati wanita ini. Wanita ini justru siap untuk dituai. Jadi kalau saya boleh katakan Yesus dalam kasus ini Yesus memiliki pikiran yang berbeda dengan murid-murid. Sama seperti tadi. Mereka bilang masih beberapa bulan lagi untuk bisa. Yesus bilang enggak, saat ini sudah menguning dan siap untuk dituai. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan saya, apakah pikiran kita seperti Yesus atau seperti murid-murid? Pertanyaan saya selanjutnya, kalau pikiran kita sama seperti murid-murid, berpikir negatif tentang tuaian, apakah kita mau berubah Bapak Ibu Saudara? Apakah kita mau membuang jauh-jauh alasan-alasan kita untuk menuai? Apakah kita mau mulai memiliki pikiran seperti Kristus? Bahwa tuaian banyak sekali dan tuaiannya sudah matang. Nah Bapak Ibu Saudara, saya lanjutkan dengan apa yang membuat tuaian matang dan siap untuk dituai. Bagian firman dalam Roma 5 ayat 20 bilang begini. Tetapi hukum Tuhan ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana ada dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Saudara, yang pertama, saudara, yang membuat tuaian itu matang siap untuk dituai adalah anugerah Allah. Kasih karunia Allah, grace of God. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita baru setiap hari. Kasih karunia-Nya lah yang membuat kita, yang membuat orang-orang mencari Allah, saudara. Saudara, saya tambahkan dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara, apa yang membuat tuaian siap untuk yang matang dan siap untuk dituai? Yang pertama, anugerah Allah, kasih karunia Allah. Yang kedua, apa yang membuat tuaian itu matang dan siap untuk dituai? Dosa. Dosalah yang membuat tuaian itu matang dan siap untuk dituai. Maksud saya begini saudara, karena dosa orang-orang lapar mencari kebenaran akan Allah. Tahukah saudara? Sesungguhnya di dunia ini banyak orang yang sudah capek, sudah lelah, sudah bosan, sudah muak dengan dosa. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Banyak orang yang sudah lama, sudah rindu dimerdekakan dari belenggu dosa. Tetapi mereka tidak tahu harus kemana. Dan saya dan saudara memiliki Kristus. Kristus adalah jawaban buat mereka sesungguhnya Bapak Ibu Saudara. Kemudian hal yang ketiga, apa yang membuat tuaian itu matang dan siap untuk dituai? Adalah masalah. Saudara,
masalah fisik atau sakit penyakit, masalah keuangan, masalah emosional, masalah hubungan, masalah pernikahan, masalah apa saja. Itu membuat orang mencari Tuhan, begitu merindukan Tuhan. Tapi kadang-kadang mereka tidak tahu jawabannya. Ketika kita ada masalah, ketika kita bergumul dengan masalah, kita mau cari jalan keluar dan mereka begitu merindukan Tuhan. Saudara, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. I am the way, the truth, and the life. Yesus bukan menunjukkan ini jalannya. Yesus bukan menunjukkan ini kebenarannya. Tetapi Yesuslah, dia sendirilah yang adalah jalan untuk setiap masalah, untuk setiap dosa, untuk setiap problem kita. Dia adalah kebenaran itu. Dan dia adalah kehidupan itu. Bapak Ibu Saudara, hari ini tidak ada yang kebetulan. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara bisa live streaming ini, menangkap program siaran kami. Saya mengajak kita untuk memiliki belas kasih. Hati yang penuh belas kasih kepada orang-orang yang terhilang, kepada orang-orang lain seperti Yesus. Karena apa? Karena detak jantung hati Allah itu adalah penuaian. Detak jantung hati Allah sesungguhnya adalah keselamatan jiwa-jiwa. Tidak ada masalah dengan tuaian, saudara. Tuaian banyak dan siap untuk dituai. Tapi masalahnya adalah penuainya sedikit. Nah, di antara penuai yang sedikit ini kadang-kadang kita memiliki pola pikir yang negatif tentang tuaian. Tapi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh menyerah. Jangan menyerah. Apapun tantangan, kendala yang kita hadapi, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Yesus pernah bilang bahwa dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia tidak, sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. I will never leave you nor forsake you. Firman bilang, Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, jangan menyerah. Mari miliki hati seperti hati Kristus yang penuh belas kasih. Mari kita semakin serupa dengan Kristus. Mari kita memiliki hati seperti hati Allah yang rindu melihat orang-orang diselamatkan. Saudara, Mazmur 126 ayat 5-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, Lukas 15 ayat 7 sekali lagi firman Tuhan bilang, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara, itulah sukacita penuaian. That's the joy of the harvest. Oleh sebab itu apapun keadaan saudara, jangan menyerah. Biar pandangan kita tetap fokus kepada Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita, ketika kita berkata yes, apapun badai yang ada di sekeliling kita, Tuhan tetap setia akan membawa kita sampai pada tujuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, izinkan saya menutup pengajaran firman Tuhan hari ini dengan mau berbagi kesaksian buat Bapak Ibu Saudara. Bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang memanggil kita, Tuhan yang telah memanggil kita, dia itu setia. Dan Allah kita luar biasa. Allah kita mampu melakukan mujizat, dia Allah yang besar. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dia tetap sama. Oleh sebab itu siapapun saudara yang sedang streaming pada hari ini, siapapun saudara yang sedang menyaksikan program ini, apapun masalah saudara, apapun yang pergumulan yang saudara hadapi, saya mau kasih tahu sama saudara, kita memiliki Yesus yang senantiasa memberikan jawaban. Dia adalah Allah yang Alfa dan Omega. Saudara, sedikit kesaksian saya, beberapa bulan yang lalu saudara. Pada hari Selasa tanggal 25 Agustus, saya masuk ke rumah sakit di Manado, Siloam Hospital, untuk mengangkat sebenarnya yang dikatakan digistand karena sudah dipasang selama 3 bulan. Karena sebelumnya saya menderita batu ginjal
dan saya sudah dioperasi, saudara, di laser di salah satu rumah sakit yang ada di Manado untuk menghancurkan batu ginjal yang ada dalam tubuh. Jadi selang Digistent itu dipasang dari ginjal sampai saluran kemih untuk mencegah agar tidak terjadi penyempitan saluran, agar sisa-sisa batunya bisa dihancurkan, yang sudah dihancurkan itu bisa keluar lewat urin. Itu sebenarnya. Jadi pada hari Rabu pagi itu dilaksanakan operasi pengangkatan selang Digistent dan itu berjalan lancar. Tapi mulai malam Rabu, Kamis, Jumat saya mengalami infeksi ginjal. Dan ya saya menderita diabetes dan hipertensi juga, dan apa yang terjadi, tekanan darah saya terus drop, gula darah rendah, drop lagi, leukosit tinggi, kemudian demam panas, menggigil saudara, dan saya lemah dan hampir-hampir tidak sadar. Dan kata dokter racun yang ada di dalam ginjal itu sangat tinggi. Jadi apa yang terjadi, dokter penanggung jawab pada waktu itu, dia konsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam, kemudian dokter ginjal, dokter urologi. Mereka meminta saya supaya segera hemodialisis atau sering kita bilang cuci darah. Mereka minta kami, saya dan istri saya, akhirnya saya dan istri saya cuma bilang oke, kami pikir-pikir dulu. Istri saya sampai tulis di dalam form yang diberikan itu, pikir-pikir dulu. Tapi Sabtu sore mereka mendesak untuk segera cuci darah karena sudah semakin drop. Karena mereka bilang pada akhirnya harus ke sana, akan ke sana juga. Akhirnya kami harus oke. Jadi pada sore malam itu saya dibawa ke ruang operasi lagi untuk dipasang akses vaskuler untuk cuci darah. Saya hanya berdoa, serahkan kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan memegang kendali. Nah, setelah dioperasi ternyata ada masalah. Setelah dioperasi, keluar dari ruang operasi, saya pikir sudah mau langsung cuci darah, tapi ternyata ada masalah dengan BPJS. Ternyata tidak bisa dilakukan di rumah sakit itu dan ternyata harus dirujuk ke rumah sakit yang lain, yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Kando. Jadi pada saat itu Sabtu malam saya dibawa dengan ambulans cepat-cepat ke IGD. Kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh para dokter sampai pada hari Minggu pagi. Dan menjelang siang saya baru dibawa ke kamar rawat inap. Tapi puji Tuhan, para dokter yang ada di sana mereka tidak langsung menyerah untuk langsung saya cuci darah. Mereka selama 3 hari berturut-turut mereka lakukan pemeriksaan yang intensif. Dan pada hari Selasa ada seorang dokter spesialis, ada seorang nurse senior, dan ada seorang satpam. Mereka masuk ke kamar saya dan mereka minta izin karena pada waktu saat itu ya kita lagi pandemi COVID-19, jadi di rumah sakit tidak diizinkan orang datang untuk pelayanan doa, tidak bisa. Jadi hanya satu orang yang jaga, istri saya. Tapi tiba-tiba pada hari itu, hari Selasa itu ada seorang dokter spesialis, seorang nurse senior dan seorang mereka masuk minta izin kalau boleh doa. Wah, ini yang saya tunggu-tunggu. Dan mereka ajak saya pujian penyembahan beberapa jam, saudara mendoakan saya. Dan saya lewat pujian penyembahan dan doa itu saya merasa seperti ada beban. Semua ketakutan, kekhawatiran saya terlepas pada saat itu. Puji Tuhan. Hari Rabu selanjutnya pemeriksaan intensif terus dilakukan dan obat-obatan dokter berikan. Dan saya juga berusaha untuk kuat, karena mereka bilang saya sudah drop, sudah lemah. Saya berusaha untuk makan supaya kondisi bisa pulih, agar tekanan darah bisa normal, gula darah bisa normal. Dan Bapak Ibu Saudara, berapa hari kemudian hari Kamis, pagi-pagi sekali ada seorang dokter yang masuk ke kamar dan dia bilang, Bapak, apakah sudah ada dokter atau perawat yang sudah duluan datang ke sini pagi-pagi? Saya bilang, belum dok. Oh, dia bilang berarti sayalah yang pertama menyampaikan kabar baik ini kepada Bapak. Apa? Bapak sudah membaik keadaannya, ginjalnya sudah berfungsi normal, Bapak tidak perlu cuci darah. Bahkan Bapak sudah bisa pulang. Wah, saya bilang haleluya, puji Tuhan. Cuma karena di sini masih ada akses vaskuler hemodialisis, cuci darah, jadi harus dioperasi untuk dikeluarkan, dicabut. Jadi akhirnya pada hari Jumat pagi saya didorong lagi masuk ke ruang operasi dan untuk melepaskan akses vaskuler
Dan pagi itu jadwal pertama. Ada 5 dokter yang siap tangani di meja operasi dan dokternya bilang begini, "Pak, sudah berapa kali cuci darah?" Saya bilang, "Dok, belum pernah. Tidak jadi." Wah, dokternya kaget. "Jadi alat ini gak dipakai?" "Iya, Dok." "Wah, luar biasa." Saya bilang, "Luar biasa Tuhan, Dok." Haleluya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara operasi selesai. Kemudian saya dibawa lagi ke kamar dan bersiap-siap untuk pulang. Puji Tuhan. Jadi saya 5 hari ada di Siloam Hospital dan 6 hari di Rumah Sakit Kando. Setelah itu saya pulang. Saudara, saya memuji Tuhan. Tuhan begitu luar biasa apa yang Dia lakukan dalam hidup saya. Sehingga seminggu setelah operasi saya sengaja datang kepada dokter urologi di polikliniknya. Karena pada waktu itu, waktu saya lagi drop dan kemudian hendak cuci darah waktu itu, dia bilang, "Waduh, dia gak habis pikir operasinya cuma 5 menit tetapi kemudian kok jadi begini." Jadi saya ingat kata-kata itu. Jadi saya datang menemui dokter itu untuk menyampaikan terima kasih sebenarnya. Jadi waktu saya masuk ke kamar periksa dia langsung kenali saya. "Oh Bapak bagaimana keadaannya sekarang?" Saya bilang, "Puji Tuhan Dok, saya sehat, saya tidak jadi cuci darah." Dokternya kaget, "Hah? Bapak tidak jadi cuci darah?" Kemudian dokter bilang, "Puji Tuhan," kata dokternya. Wah, saya bilang, "Iya benar Dok, puji Tuhan." Sungguh Allah itu luar biasa. Saudara, hari ini siapapun saudara yang sedang streaming, sedang menonton akan program ini, saya mau bilang apapun masalah saudara, apapun sakit penyakit saudara, dokter boleh bilang apa saja. Karena itu memang fakta. Itu karena ilmu pengetahuan yang dia pelajari. Hasil pemeriksaan laboratorium boleh bilang apa saja, itu fakta. Tapi hari ini saya mau deklarasikan kepada Bapak Ibu Saudara, di atas fakta masih ada kebenaran yang sejati, yaitu firman Tuhan yang berkata, oleh bilur-bilur Yesus, saya dan saudara disembuhkan. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah Allah yang kita layani, Allah yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk memiliki hati seperti hatinya Allah, hati seperti hati Bapa, hati seperti Kristus yang berbelas kasih, peduli dengan orang lain agar orang-orang bisa diselamatkan. Saudara, tuaian memang banyak dan tuaian yang banyak itu sudah siap untuk dituai. Tapi kadang-kadang kita masih banyak pikiran negatif yang berkata tuaian, seperti murid-murid berkata, tuaian belum siap untuk dituai. Tapi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, di mana saja saudara sedang menonton program ini atau menyaksikan program ini, saudara sekali lagi mari bergerak bersama dengan Tuhan. Kalau Dia sudah memanggil kita, Dia akan bersama-sama terus dengan kita. Dia akan menolong kita untuk menyelesaikan apa yang menjadi destininya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Bapa Sorgawi, hari ini kami telah belajar kebenaran firman Tuhan. Bahwa hati Tuhan adalah untuk orang-orang supaya diselamatkan. Hati Tuhan adalah untuk orang-orang supaya mengalami Engkau, mengalami kasih-Mu, mengalami kuasa-Mu, mengalami kebenaran firman yang memerdekakan. Bapa, tolong kami supaya kami semakin serupa dengan Engkau. Biar kami menyelaraskan diri dengan hati-Mu. Biar kami bergerak selaras dengan kehendak-Mu. Tuhan akan tolong kami dalam perjalanan hidup kami. Di mana saja kami berada. Biar kami berada di tempat yang tepat. Kami berada di waktu yang tepat. Kami bertemu dengan orang-orang yang tepat. Untuk menggenapi tujuan tepat Allah di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap kami yang menyaksikan program ini. Biar kebenaran firman ini nyata terjadi, teralami dalam hidup kami. Firman Tuhan ini kami percaya adalah firman Tuhan yang hidup, yang sesungguhnya adalah Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap saudara yang mengaminkannya, sama-sama kita sepakat katakan, haleluya, amin. Allah sedang melawan
Tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti tantangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Ini doaku. Ini doaku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk